Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Mari saudara-saudara saya, man of God, mari katakan sama-sama, sing hallelujah. Mari kembangkan, bentangkan dan satukan siap sayap. Mari saudara-saudara saya, para penari, sing haleluya. Mari para pemimpin, mari para pahlawan. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Oh hamasataka harotoku. Sing hallelujah to the Lord. Sing Father, Son. Sing Father, Son, and Holy Ghost. Oh ramakaya sakamakaya Holy Ghost. Tuhanku, Rajaku, Tuhanku, Raja. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Tuhan, ini kami datang ketika anugerah dan hineni bersahutan saling berpadu. Gelora cinta juga pengabdian saling memanggil surga namamu. Oh, kau bawa kami di kedalaman iman, dalam luas samudra hikmatmu. Besar kemuliaanmu, agung pribadimu, sang manusia menyembahmu. Ketika anugerah
bukan namamu. Bagi anak domba yang jujur dari perjanjian demi perjanjian. Haleluya, haleluya, domba kata kaya sakara. Mari perantara
Imanmu jadi berdiri, mimpimu jadi mimpi kami. Bagi anak domba yang duduk di kehendakmu dan kehendak kami. Yes, you are. Yes, you. Yes, you.
memohon. Kami memohon. Yes, you are. Yes, you are. Yes, Allahku, Allahku, Allahku. Kami memohon. Please let your mercy raise us up. Kiranya mercy itu mengangkat kami dari hisapan dunia. Saya mau mulai dengan ini. Galaksi itu ada berbagai macam galaksi. Ya. Galaksi itu adalah kumpulan bintang-bintang dan itu ternyata ada memiliki sifat-sifat dan itu memiliki berbagai hal. Pada waktu saya pelajari, Tuhan mulai tunjukkan dan berkata seperti ini. Ini yang kalian harus kuasai. Ini yang kita harus atur dan tata semuanya. Yang pertama, itu ada yang namanya galaksi zombie. Ya. Ya, dia dikenal dengan nama Dead Galaxy. Karena kenapa dia dikatakan Dead Galaxy? Karena dia tidak bisa melahirkan bintang. Ya. Galaksi ini bekerja dengan caranya sendiri.
Dia sudah, jadi galaksi itu ternyata bisa bertumbuh. Galaksi itu bisa berubah. Galaksi itu bisa belajar. Tapi yang namanya galaksi zombie ini sudah tidak bisa berubah. Dan dia memilih untuk bergabung dengan sesama yang tua. Kita belajar lagi di sini. Ya. Ini yang harus bagaimana menguasai galaksi ini. Di sini dikatakan di Pengkhotbah 12, ya, terjemahan bebas di sini dikatakan begini, di masa tuamu tubuhmu tidak lagi bekerja dengan baik. Ini saya lupa ini Pengkhotbah 12 ayat berapa. Otot mulai mengendur, pegangan melemah dan sendi-sendi menjadi kaku. Ya. Sudah tidak ada efisien hari-hari ini untuk bisa menguasai galaksi ini. Kita ini harus bergerak dengan roh Tuhan. Dan sangat fleksibel. Kenapa? Galaksi ini sudah kinerjanya sudah sangat menurun. Ya, sudah sangat melemah, mengalami degradasi, tidak fleksibel dengan perubahan dan gerakan roh. Dan ini yang paling gawat, galaksi ini tidak mau memberikan punggungnya untuk orang lain atau generasi yang baru itu naik. Galaksi yang berikutnya, ya, galaksi kanibal. Galaksi ini melahap galaksi yang lebih kecil. Jadi galaksi itu ada yang namanya salah satu galaksi kanibal ini adalah galaksi Andromeda. Dan galaksi Andromeda ini memakan galaksi-galaksi yang ada di sekitarnya. Dan ini akan terjadi. Kita ini ada di galaksi Bima Sakti. Dan ini nanti sama-sama. Sebetulnya Bima Sakti ini juga termasuk kanibal. Dan dia nanti akan bertemu dengan Andromeda. Dan itu yang akan menentukan mana yang menang. Apakah Bima Sakti atau Andromeda. Mana yang akan dimakan dan mana yang siapa yang akan memakan. Nah, Tuhan itu berkata seperti ini. Hari-hari ini nak, itu yang namanya roh kanibalisme. Itu sudah mulai dilepaskan. Kekuatan demi kekuatan, power demi power akan mulai melibas. Dan yang kedua, di sini ayatnya dikatakan seperti ini. Ya. Kita belajar dulu. Andromeda, oke. Kita baca dari Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Arti kata membunuh itu memutuskan hubungan. Jadi membunuh itu enggak cuman menghabisi nyawa. Ternyata arti kata membunuh itu memutuskan relation. Di Mika 3 ayat 1 sampai 3. Hai, kamu yang membenci kebaikan dan membenci kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku. Roh kanibalisme ini kalau kita pelajari juga memakan bangsa. Menggerogoti bangsa. Menggerogoti setiap tempat di mana dia bertumbuh. Ya, itu menggerogoti. Dikatakan seperti itu. Merobek kulit bangsaku. Dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku. Dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya. Dan mencincangnya seperti daging dalam kuali. Seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Bangsanya sendiri dimakan dan digerogoti. Ya. Ada ayat lagi yang lebih mengerikan dari kanibal ini. Ya.
Yehezkiel 5 ayat 10. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sebab semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan semua penjuru angin. Hari ini saya mau berkata ya, ini mau tidak mau roh ini akan makin menguat dan membesar. Memutuskan hubungan. Bayangin, ayah memakan anak, anak memakan ayah. Dan hari-hari ini saya sudah membaca banyak sekali. Itu yang namanya saling dilaporkan. Ya, pelaporan, dan itu ditangkap semuanya. Seperti itu. Dan hari ini saya mau berkata begini loh. Kalau kita tahu roh ini sedang memotong sebuah relation. Hari ini seberapa engkau mau. Dan itu semuanya akan mulai membalikkan keadaan. Hari ini tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita untuk melihat lawatan terbesar atas bangsa ini. Karena kita diciptakan sangat unik di hadapan Tuhan. Tuhan cuma berkata, nak, seperti lagu yang sudah aku tulis. Kalau aku melihat dan aku jatuh cinta. Power no limit, vision no limit, itu akan turun dan dicurahkan. Cukup ada orang-orang yang cukup gila untuk sekali lagi menyentuh Tuhan. Dan itu membawa dicurahkan semua yang no limit menguasai alam semesta. Amin. Salah satu pertanyaan besar adalah ternyata ada satu orang selain Daud yang disebut the man after my own heart. Dan saya ternyata di seluruh Alkitab ada dua orang, dan pertama Daud dan kedua ada Daniel nih saudara. The greatly beloved. Dan ini orang yang menurut saya sangat spesial, yang gimana caranya orang ini ada, bagaimana orang ini hidup. Sejujurnya mungkin saya baru pelajari sambil Kanita khotbah tadi, baru kebuka sebagian. Dan waktu lihat, saya coba raba, saya coba doakan Tuhan, apa yang membuat orang ini begitu spesial. Dan ternyata orang inilah, Daniel inilah yang di hidupnya, yang kalau Bapak Ibu pelajari adalah di perjanjian lama, satu orang yang bicara atau satu kitab yang bicara tentang akhir zaman dengan cukup jelas dan lumayan jelas dan sangat jelas, itu ada Daniel ini. Mari buka di Daniel 10. Ayat 8. Demikianlah aku tinggal seorang diri, ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kedengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsan aku terlungkup dan dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumbuh pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Daniel, you are the greatly beloved. Itu bahasa terjemahan berkata, Daniel, you are the greatly beloved. Oke? Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh perkataanmu itu. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh.
Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di hadapanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan. Dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Penglihatan membuat Daniel ditimpa kesakitan. Ada hal-hal yang Tuhan sampaikan yang membuat kemanusiaannya itu sampai nol dan habis dan gak tahan, saudara. Itu yang tadi kalau saudara sempat dengar apa yang waktu saya coba bicara di awal. Dan masakan aku hambamu ini dapat berbicara dengan Tuanku, bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasih, sekali lagi. Hai engkau yang dikasih, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicara kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Seperti dahulu seperti dahulu aku juga mendampingnya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Saya mau berkata seperti ini. Daniel ini hidup di satu masa di mana kalau saudara baca tadi ada pemimpin dari kerajaan Media, Persia, Yunani. Kalau saudara baca itu bukan pemimpin kerajaan sebenarnya. Tapi beberapa terjemahan mengatakan itu Prince of Hell. Itu penghulu-penghulu, malaikat-malaikat jatuh yang hari itu sedang muncul, sedang kuat-kuatnya, sedang bergerak bersama-sama seperti 3 serangkai kekuatan. Ada malaikat jatuh, Prince of Hell atau Prince of Media, Persia, dan juga Yunani. Bayangkan ada seseorang yang hidup di masa di mana doanya dan perkataannya di hadapan Tuhan itu membuat bahkan 3 kelompok malaikat jatuh itu bergerak, berusaha nahan pesan Tuhan yang ingin disampaikan untuk seseorang yang seperti Daniel. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan, mengimajinasikan ada 3 kelompok malaikat jatuh yang hari itu bergerak khusus untuk menahan pesan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan ke Daniel lewat Gabriel. Dan puji Tuhannya 3 rombongan itu ditahan sama Mikael, saudara. Sekeren itu Mikael. Kata Daniel itu, saudara tahu kata Dan itu sebenarnya cukup mengerikan. Dari bahasa Ibrani din, itu artinya severity atau restrain. Dan restrain yang artinya parah, kejam, menahan, mengekang, mengendalikan, itu kata din. Tapi ada nama El di hidupnya. Yang kalau diterjemahkan adalah dia ini orang yang bisa mentransform semua yang parah, yang mengerikan, yang kejam, pengekangan, pengendalian di hidup orang ini bisa ditransform menjadi El atau nama Allah. Yang kedua, ada kemungkinan si Daniel ini adalah si Memukan atau Memuhan dari 7 sida-sida Ahasveros yang saudara kalau saudara baca ada di Ester 1 ayat 10 ada kata Memuhan di situ. Ada 1 nama dan kemungkinan dan selanjutnya ada 1 nama kalau saudara buka di Ester 4 atau 5. Ini menurut sejarah, saya bacain menurut sejarah yang ada yang tertulis. Kalau saudara lihat ada nama yang namanya Hattah di Ester 4 ayat 5. Itu juga diperkirakan itu Daniel. Kenapa ada Daniel di zamannya Ahasveros dan Ester? Mereka masih satu zaman. Nah, ini yang kerennya dari seseorang yang namanya Daniel. Dia ini orang yang berganti-ganti pemerintahan, berganti-ganti raja. Yang kalau Bapak Ibu baca di Alkitab dan ikutin sejarah kisah hidupnya itu naik, turun, naik, diangkat, naik.
habis itu hilang. Dibutuhkan, dia muncul lagi. Habis itu hilang. Dibukukan, dia muncul lagi. Habis itu hilang. Dan orang ini, orang yang menurut saya gak punya mainan, gak punya permen, hidupnya lurus-lurus saja. Dan ini orang yang dari masa demi masa, dari raja demi raja, dia selalu tetap ada, mesbahnya tetap ada. Dan orangnya, kualitasnya tidak pernah menurun sama sekali. Saudara tahu yang saya catat, kira-kira ada 6 raja. Yang pertama di zaman Nebukadnezar, itu nggak lama. Dan setelah Nebukadnezar ada masa, ada satu raja anaknya Nebukadnezar namanya Evil Merodach. Itu raja kedua yang dia layani. Raja ketiga ada Belshazzar, saudara tahu di Alkitab ada kisahnya. Keempat Darius, kelima Cyrus atau Kores. Dan keenam ada kemungkinan, kalau Bapak Ibu bingung, Leo kenapa kok dia muncul hilang dan berganti-ganti nama. Saudara, di zaman itu orang-orang penting itu orang-orang pilihan raja, itu jabatan politik. Begitu orang tertentu tidak bisa bawa itu, tidak bisa mengerjakan itu akan dipindahkan ke orang lain. Dan kemungkinan hari itu yang terjadi adalah itu yang terjadi dengan hidup Daniel. Dia dibawa naik, pindah raja, ya udah. Raja kedua butuh dinaikin. Itu terus menerus. Sampai yang keenam, diperkirakan dia inilah si Memuhan atau si Hatah di zaman Esther dan Ahasveros. Oke? Yang keren adalah, ini salah satu data yang selanjutnya adalah, hari itu menurut kitab-kitab Midras, orang-orang yang waktu bangsa Israel, orang Ibrani dibawa kembali ke Yudea. Ada satu nama dari kumpulan orang-orang yang disebut di bahasa Ibrani Ansei Knesset Assembly atau Man of Great Assembly. Orang-orang itu isinya Zakaria, Hagai, Maleaki, Daniel, Hananya, Misael, Azaria, Nehemia, Mordekai, Serubabel. Mereka diperkirakan, mereka ini kira-kira satu zaman. Oke? Dan yang lebih, kalau Bapak Ibu tanya apa yang membuat orang ini begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu buka di Daniel 1. Ayat 3. Ini yang salah satu yang menjawab pertanyaan di hidup saya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Di antara mereka di ayat 6, beberapa orang Yehuda itu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Saya kasih tahu Bapak Ibu saudara siapa itu Aspenas, kepala istana. Bapak Ibu, Aspenas ini adalah kepala orang Kasim. Saudara tahu siapa orang Kasim atau sida-sida itu? Mereka yang alat kelaminnya dikebiri. Kenapa saudara nggak pernah dengar kisah tentang Daniel punya istri dan punya anak? Besar kemungkinan orang ini adalah orang yang memberi hidupnya untuk dikebiri. Hari ini di firman-Nya berkata, di hari terakhir Mikael pemimpin besar itu, ia akan mengawal, menemani anak-anak bangsa untuk menggenapi sebuah destiny. Destiny yang mana? Destiny hujan awal dan hujan akhir dijadikan satu. Destiny hari itu disampaikan kepada hambanya Pastor Adeboye. Ada satu bangsa yang ujungnya akan punya lawatan yang lebih besar daripada yang pernah terjadi di Afrika. Halo. Halo. Sampai hari ini tiap hari seluruh pasukan semua teman-teman yang turun ke jalanan sampai hari ini beritanya terus terjadi kesembuhan. Saudara tanya semua teman-teman di mana Medan Batra, nggak ada yang cuma sakit panu, kanker, apapun sembuh. Saya mau kasih saudara tahu, saudara ingatkan sesuatu. Hujan awal dan hujan akhir sedang mau bergerak hari ini. Sudah dimulai. Tuhan cari Daniel, the greatly beloved. Tuhan mau kumpulkan Daud, the man after my own heart. Orang-orang yang di kondisi apapun,
di galaksi yang mematikan itu sekalipun tetap punya mezbah, tetap punya penyembahan yang bahkan hidupnya, doanya, penyembahannya membuat semua semesta bergerak. Khususnya malaikat jatuh berusaha menahan itu. Saudara yang di rumah, engkau bisa cari cermin. Saudara yang di sini boleh lihat kiri kananmu. Bilang ke saudara kiri kananmu, engkau orangnya. Ada satu firman yang saya rindu sampaikan hari ini, saudara ya. Kita baca di dalam Wahyu 15. Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang 2 dan sampai ke-4. Kita sering baca ayat ini sebenarnya. Dikatakan seperti ini. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Kita sering baca sampai sini dan kita tahu bahwa kita harus terus memegang kecapi kita. Itu cerita tentang penyembahan kita, tentang pujian kita, tentang mezbah kita, tentang kecapi kita. Dan itu yang mengalahkan, yang bisa mengalahkan binatang itu. Dan tandanya dan bilangannya dan patungnya. Tapi ayat berikutnya berkata, saudara, oh penyembahan, kecapi, nyanyinya apa, lagunya apa, saudara. Dan firman-Nya berkata gini, mereka nyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba yang bunyinya besar dan ajaib, segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapa yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Firman ini berkata, suatu kali akan ada orang-orang yang mengalahkan binatang itu. Orang-orang yang akan mengalahkan binatang itu patungnya, bilangannya. Saya percaya itu kita. Amin. Dan itu orang-orang yang akan tetap memegang kecapinya, akan memegang penyembahannya. Enggak peduli apapun yang terjadi, mezbahnya, penyembahannya, dupanya akan tetap naik di hadapan Tuhan. Itu kita, saudara. Amin. Itu orang-orang dan itulah kita yang akan tetap kita pegang kecapi kita. Kita naikkan penyembahan kita naikkan hukuman kita. Dan ayat berikutnya memberi satu petunjuk, sebuah clue yang berkata ketika mereka pegang kecapi itu, kecapi emas itu, kecapi Allah itu, mereka nyanyikan yang namanya dua lagu dikombin jadi satu. Yaitu nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dan saya belajar, saya pelajari, saya coba apa itu nyanyian Musa. Saya coba cari apa itu nyanyian Musa, kenapa it's so powerful. Sampai orang-orang yang nyanyiin lagu ini, dikombin dengan nyanyian anak domba, itu orang-orang yang akan mengalahkan binatang itu. Maka saya menemukan di dalam Keluaran 15. Tadi ayatnya Wahyu 15. Tapi nyanyian Musa itu ada di Keluaran 15, itu mundur jauh ke belakang. Hari itu kita tahu cerita itu. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Somehow ya, sudah jauh keluar, Tuhan buat mereka balik lagi. Dan sepertinya kepepet, terdesak, kejepit. Depan lautan, belakangnya Mesir mengejar. Dengan kereta berkuda, dengan senjata, dengan pedang, dengan semua yang sangat mengerikan. Nah itu lagu turun-temurun diajarkan. Di kalangan, di tengah bangsa Israel itu dari turun-temurun dinyanyikan, diajarkan. Diajarkan dan diajarkan dan diajarkan.
Itu sebabnya di Wahyu dijadikan referensi lagi. Nanti kamu nyanyi nyanyian Musa. Maka orang Israel harusnya tahu karena mereka hafal lagu itu. Itu lagu yang Song of the Sea yang diturunkan dari generasi ke generasi diajarkan. Musa kasih perintah, lagu ini ajarin turun-temurun. Maka kalau Tuhan berkata nyanyian Musa, ini lagunya. Orang Israel akan tahu ini lagunya. Dan lagu itu berkata gini, itu ada di Keluaran 15. Dia berkata gini, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan. Saya coba ringkas-ringkas saudara. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Perhatikan kuda dan penunggangnya. Saya percaya itu bukan cuma sekedar kuda dan penunggangnya bangsa Mesir. Tapi yang di Wahyu itu loh saudara. 4 kuda dan penunggangnya. 4 kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah jadi keselamatanku, dia Allahku, kupuji dia, dia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, itulah namanya. Dia akan berperang ganti kita saudara. Dan dikatakan begini, samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam, mereka tenggelam seperti batu. Tangan Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kanan Tuhan akan hancurkan musuh-musuh kita. Kata nyanyian itu dari kata syirah, syair saudara. Dan ini bukan mantra, bukan soal lirik. Tapi kata syair, kata lagu, kata nyanyian itu dari kata akar kata bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya, itu dari kata journey. Journey. Itu loh sebabnya kenapa kalau kita kadang-kadang kita dengar 2 orang menyanyikan lagu yang sama, lirik yang sama, bobotnya beda. Karena yang seorang cuma nyanyian sebagai lirik, yang satu orang sudah travels, sudah jalani, sudah ngalami journey-nya lagu itu, lirik itu. Jadi kalau Tuhan berkata, engkau akan pegang kecapimu dan engkau akan nyanyikan nyanyian Musa, itu bukan lirik yang kita ulang-ulang nyanyiin mungkin setiap kali ibadah kita nanti. Tapi tentang kita akan lihat, saudara. Kita akan lihat, kita akan ngalami, kita akan jalani kemustahilan itu. Amin saudara. Kita akan ngalami, kita akan jalani. Maka itu jadi nyanyian yang sangat powerful, yang sangat kuat. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang kau. Hari-hari ini kita akan lihat, dia akan menghancurkan dan meruntuhkan siapapun yang berusaha bangkit dan melawan menentang Tuhan. Kata musuh, aku akan mengejar, aku akan mencapai mereka, membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Dan akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Tapi engkau Tuhan akan meniup dengan taufanmu. Laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Jangan takut, seperti Musa berkata, jangan takut. Rasanya sudah mau mencapai kita, rasanya sudah, kita sudah kejepit. Tapi Tuhan akan bertindak saudara. Sebentar lagi. Memang Tuhan itu kalau nyanyian Musa, travelsnya, journey-nya memang begitu. Di saat rasanya sudah kejepit, dia akan tunjukkan. Dia akan tunjukkan. Supaya kita lihat itu bukan karena usaha kita. Dia Tuhan yang akan bertindak. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, siapa yang seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin.
Pada waktu itu gemparlah para kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu sampai umatmu nyebrang. Ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Cukup satu Musa yang dengan power, dengan kecapinya, dengan nyanyiannya, dan berkata, jangan takut. Cukup satu Musa yang tetap stick dan percaya dan berkata, Tuhan akan berperang. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan akan melepaskan. Ketika saya baca ini, muncul iman. Wah, yang susah ya tuturannya itu. Yang gak bisa dibilang ini. Nyebrang juga orang. Nyebrang juga kok. Dia akan menyelamatkan. Dia akan menolong saudara. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selamanya. Itu nyanyian Musa. Tapi ada satu ayat yang lain saudara. Nyanyian anak domba. Itu ada di Wahyu. Dan firman ini di dalam Wahyu pasal yang kelima. Mulai ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu. Ayat yang ke-6 saudara. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7. Jadi gambarannya enggak seperti anak domba yang lemah itu ya. Yang udah enggak seperti itu saudara. Gahar saudara. Matanya 7, tanduknya 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan ketika dia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi. Sebut lagi saudara. Satu kecapi. Dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan ini nyanyiannya. Mereka nyanyikan satu nyanyian baru. Katanya engkau layak terima gulungan kitab itu. Dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau membuat mereka jadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini lagunya sekali lagi dikatakan dengan nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut. Semua yang ada di dalamnya berkata bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Adalah puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Exactly seperti kombinasi lagu kita hari ini pagi ini kok. Kita nyanyikan, kita declare keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, waymaker, mujizat, supranatural. Tuhan menghabisi musuh-musuh kita. Dan kita angkat doa kita, kita angkat penyembahan kita bagi Dia yang bertata dan anak domba. Di pasal yang ke-6 berkata gini, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Jadi yang membuka materai itu Tuhan. Anak domba itu yang membuka materainya. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong, nah kalau kau mulai lihat, mulai benar-benar kejadian, jangan takut. Karena aku yang membuka, itu di tanganku, I am in control. Gitu.
di tangannya Tuhan. Itu kalau itu datang, itu on control di tangannya. Kalau kita melihat kuda-kuda itu mulai terjadi, mulai muncul, saya mau berkata, itu di tangannya Tuhan, in control. Mari kita tetap pegang kecapi kita. Kita lihat saudara di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14, 2 Tawaris 9 ayat 13. Adapun berat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun, ialah seberat 6 talenta. Saudara, iblis selalu menyusup saudara. Dan dia mulai menyusup dari mana? Materi, kekayaan. Saudara, rencana dia apa sih? Rencana iblis apa? Saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 6. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Saudara, seperti Daud ayahnya. Tujuannya semua manusia mulai greedy, tamak, dan jahat. Saudara, apa yang terjadi dengan pembalikan keadaan? 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dibuatnya ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Seluruh rumah itu, seluruh mezbah di tempat maha kudus. Dan lantai rumah itu dilapisi dengan emas. Saudara bisa baca selanjutnya, apapun peralatannya semua emas. Saudara, hari ini mungkin materi menjadi momok, menjadi juga alat menyelewengkan. Tapi saya mau berkata, di masa begini akan muncul emas-emas dari anak-anak Tuhan. Akan muncul kemurnian penyembahan. Akan muncul kemurnian kesetiaan. Akan muncul kemurnian Tuhan. Saudara, kesejatian dari para pemimpin. Akan muncul emas. Dan itu tidak akan bisa dihalangi. Saudara, apapun dari hidup kita yang sejati, saudara, seperti tadi yang dikatakan, yang tidak berhenti, yang tidak terhentikan, tetap mengasihi, tetap mendoakan, tetap memberi, tetap berjaga, tetap percaya, tetap setia, akan muncul. Dan gak cuma itu saudara. Di saat seperti itu, saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 8 ayat 5 ayat 10. Raja Salomo dan segenap umat Israel berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi yang tidak terhitung banyaknya. Ketika imam-imam itu keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Hari ini jangan berhenti memberi korban, saudara. Pada saat orang lain, saudara ya, berkata ayo kita sembunyi, mari kita menuai. Pada saat orang lain berkata pokoknya yang penting aman, kita berkata yang penting iman. Saudara, pada saat yang lain berkata, saudara, stop memberi karena ini hidup. Kamu harus simpan buat dirimu sendiri. Kita akan menabur. Dan kita akan memberikan korban cinta kita. Kita lihat sekarang. Saudara, ini memang cirinya 666. Ya, dikatakan 1 Samuel 17 ayat 4 dan 7 dan sebagainya. Lalu tampillah seorang pendekar. Namanya Goliat. Tingginya 6 hasta. 6. Sekarang dihitung saudara ya. Semua senjatanya. Ketopong, baju zirah, penutup kaki, lembing, mata tombak, perisai 6. Dan saudara beratnya. Saudara, jadi kita mau bicara begini. Tinggi, bicara kedudukan 6. Saudara, dia menguasai senjata bicara saudara ya. Maju, gerakan 6. Saudara, tapi dia bicara saudara berat, bobot 6. Inilah waktunya pembalikan keadaan. Inilah waktunya saudara. Saudara, dan hari itu Daud berkata saudara. Saudara, Daud berkata dengan sangat kuat. Siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu?
Saudara, kenapa Daud katakan itu? Karena dia tahu perjanjiannya Tuhan dengan bangsa Israel adalah sunat. Saudara, perjanjian itu tidak peduli saudara ya, siapa saudara. Ya. Tapi perjanjian adalah benar-benar perjanjian. Dan saya berharap saudara mengerti tentang perjanjian ini. Kalahkan semua terornya dengan perjanjian. Katakan ada perjanjian cinta antara aku dan Tuhan. Dan aku adalah biji matanya. Dan tidak ada satu hal yang negatif bisa mengena aku. Nah hari itu saudara, Goliat melanggar Efes Damin. Goliat melanggar batas darah. Saya tidak usah terangkan detail. Tapi saya mau berkata saudara, setiap kita sudah kucurkan darah. Anggur itu ada batas darah. Begitu ada yang melanggar, loh Goliat melanggar loh saudara. Dan iblis itu memang hobinya apa? Melanggar. Tapi jangan khawatir, begitu melanggar saudara tinggal bilang, now inilah waktunya, habisi Tuhan. Saudara hari ini mungkin ada yang melanggar. Ya, ada penyakit melanggar, ada roh kemiskinan melanggar, ada roh depresi melanggar. Saudara bilang, waktunya aku habisi. Aku habisi. Dan setiap kali saudara mengerti, saudara bisa dorong mundur bahkan sikat habis. Tapi saya mau berkata saudara, pedang ya. Pedang yang dipakai oleh Goliat, yang dipakai juga oleh Daud buat nebas saudara lehernya. Hari ini saudara ya, pedang itu bernama ketakutan. Biar pedang itu yang dia pakai kita balikan menjadi saudara lawatan. Pedang itu akan kita pakai menghabisi. Dan kita akan lihat lawatan. Tidak ada cara lain. Ambil pedangnya. Ambil pedangnya. Saudara, kita lihat di sini ayatnya keren banget. Engkau datang melawanku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datang dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, buat ini setiap kali kita pergi kemanapun kita datang. Dan dia berkata begini saudara, hari ini juga Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan membunuhmu, memenggal kepalamu, ku berikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara. Dan kepada binatang-binatang di bumi, putuskan nasib musuhmu. Goliatnya masih berdiri gak waktu dia ngomong begini? Masih. Ini namanya apa? Deklarasi. Putuskan nasib musuhmu. Saudara, ada banyak orang sekali lagi deklarasi. Lupa nyebut waktu dan tidak dengan yakin. Sehingga jadi dan efeknya agak lama. Tapi saya mau berkata, deklarasi itu semuanya akan genap. Karena Alkitab berkata apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Mari kita lihat saudara ya, sekali lagi. Ya. Saudara, dan dikatakan keren sih saudara. Yang nomor 4 ya. The battle belong to God. Peperangan adalah milik Tuhan. Dan dia yang menyerahkan kamu ke tangan kami. Saudara mulai coba saudara ngomong gini, ini peperangan, wake up, wake up, wake up. Ini peperangan saudara. Dan peperangan itu the battle saudara, punyanya Tuhan. Jadi kalau punyanya Tuhan, skenarionya seperti tadi Pak Fendi bilang, dia pegang kendali. Skenarionya dia yang pegang, dia yang pasti menang. Mari kita lihat, ini loh Daud. Daud saudara yang ngalamin segala macam. Dan ini salah satu yang buat saya ini hari-hari ini saudara harus ngomong doanya nih kayak begini. Saudara, yang pertama Tuhan bilang begini, jadi hakimku Tuhan, putuskan aku tidak bersalah. Declare kebenaranku. Saudara, saya lebih suka ayat yang lain, terjemahan yang lain sebenarnya berkata begini, declare kebenaranku.
Saudara, biar kebenaran Tuhan itu dinyatakan. Saudara, yang kedua dikatakan begini, saudara. Biarlah aku ini berjalan dalam integritas dan tidak goyang. Saya berdoa, saudara, ini enggak begini ya. Satu hari deklarasi bosen. Saudara 2 kali doa dan bilang, mana Tuhan? Integritas itu enggak begitu, saudara. Integritas seperti yang tadi Pak Fendi bilang. Saudara, keadaan baik atau tidak baik kita tetap menabur. Saudara, keadaan yang paling parah kita tetap kasih perpuluhan. Itu integritas. Saudara, dan keren lagi dikatakan gini. Ayo berterus terang. Ya, berterus terang. Saudara, banyak orang tidak mau pada saat Tuhan berterus terang. Dan kita juga jarang berterus terang. Pada waktu kita disakiti, kita ngomong gini, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kalau saudara bisa berterus terang dan berkata gini, Tuhan aku sakit tapi buat aku mengerti. Buat aku melihat. Saudara, sekali lagi, saudara, dikatakan jelas bahwa mereka, saudara, tadi Wahyu, ya, semua tidak bisa menjual dan membeli, saudara sudah tahu ya, kecuali mereka yang memakai tanda itu. Dan bilangannya adalah bilangan 666. Saudara, semua dikasih tanda, tapi saya mau tekankan di sini. Tandanya di mana? Ada 2 loh, saudara, di dahi dan di tangan kanan, betul? Saudara, tangan kanan ini bicara otoritas. Dahi ini bicara cara pikir. Yang menentukan dalam hidup ini, saudara, adalah cara pikir. Saudara, dan kemudian gini, kau pikir apa, lu kerjain apa. Dan itu menghasilkan apa. Dan saya mau berkata, musuh akan mencoba taruh cara pikir yang lain. Tapi kita akan punya cara pikir Kristus. Amin. Tanda di dahi kita T. Tuhan. Saudara, mereka 666. Saudara, tangan kita digerakkan karena ayatnya berkata, aku memegang tangan kananmu. Betul? Jadi saudara mesti ngerti. Apa yang iblis buat tuh cuma niru. Tuhan bilang begini, aku kasih tanda di T di dahi. Dia kasih tanda ikutan. 666. Tuhan bilang, aku memegang tangan kananmu. Dia kasih lagi ikutan. Saya mau kasih tanda di tangan. Tapi saya mau bilang hari ini, buat pikiranmu penuh dengan Kristus. Penuh dengan Kristus. Cara reaksimu penuh dengan Kristus. Saudara, dan cara kerjamu juga Kristus. Amin. Maka saudara akan mengalahkan binatang itu. Saudara akan menang dan menang dan menang. Saudara, dan terakhir saya bahas, saudara ya, the keep covenant atau Yahweh. Saudara, the covenant keeping God. Saudara, Nehemia 1 ayat 5 berkata, Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Saudara, Yehova atau Yahweh, saudara ada punya 4 hal. Allah yang memegang perjanjian, Allah yang melakukan perjanjian, Allah yang memperhatikan perjanjian, Allah yang berjaga terhadap perjanjian. Saudara, dan saya mau hari-hari ini saudara ngerti banget. Saudara angkat perjanjian itu dan saudara akan melihat bagaimana dia melakukan. Hari-hari ini dia berkata, deklarasi nak dan aku lakukan. Karena ayatnya berkata, apa yang kau katakan itu yang aku buat. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Mari saudara, dia orang yang berjaga. Artinya apa? Dia lihat, dia jagain dari mulut saudara keluarnya apa? Keluarnya berkata gini, keluar atau cinta, dia berjaga. Saudara, dan sekali lagi, ya, hari ini kita akan tutup saudara, ya, dengan dia Tuhan yang melakukan perjanjian.
penduduknya orang-orang benar, satu hati nyatakan lawatan. Terjadi bangsa-bangsa, sebab penduduknya orang-orang benar, satu hati nyatakan lawatan, bawa kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan dinyatakan. Indonesia diselamatkan, surga bersorak, sang raja memerintah. Kerajaan Tuhan dinyatakan. Indonesia diselamatkan, surga bersorak, sang raja memerintah. Kerajaan Tuhan dinyatakan, kerajaan Tuhan dinyatakan. Indonesia diselamatkan, surga bersorak, sang raja meminta. Sudah genap, sudah genap, sudah genap, sudah genap, sudah sudah genap, sudah genap, sudah genap, sudah genap, sudah genap. Syakarena Masotoro, sudah genap, sudah kerajaan Tuhan ditegakkan atas Indonesia.